Baik, kali ini saya akan bahas mengenai kebenaran material di dalam hukum pidana atau dalam perkara pidana. Apa sebenarnya kebenaran material itu? Kebenaran material adalah kebenaran yang mendekati kebenaran hakiki atau kebenaran yang sesungguhnya yang dicari dalam atau yang harus ditemukan di dalam suatu perkara pidana. Nah, kira-kira definisi daripada kebenaran material ini adalah suatu kebenaran mengenai bahwa benar perbuatan itu, peristiwa itu adalah peristiwa pidana, dan benar bahwa pelaku itu atau tersangka itu adalah atau terdakwa itu adalah pelakunya. Jadi ada dua hal yang harus dibuktikan di dalam perkara pidana. Yang pertama itu benar-benar ada peristiwa pidana. Yang kedua, benar-benar si tersangka atau terdakwa itu adalah pelakunya. Nah, terus tidak cukup sampai di situ. Kebenaran material itu ada lanjutannya. Jadi selain kedua hal itu tadi benar, lanjutannya adalah bahwa kemungkinan sebaliknya itu adalah sangat kecil atau relatif kecil sehingga tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh hakim. Nah, jadi lengkapnya seperti itu ya. Kebenaran material itu adalah kebenaran tentang suatu peristiwa pidana dan kebenaran tentang pelaku kejahatan, dan kemungkinan sebaliknya, sedangkan kemungkinan sebaliknya itu tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan. Nah, jadi begitu. Jadi jika di dalam suatu perkara pidana itu masih ada kemungkinan besar bahwa peristiwa itu bukan peristiwa pidana, atau si pelaku itu atau si tersangka atau si terdakwa itu bukanlah ada kemungkinan besar bukan dialah pelakunya, atau ada kemungkinan orang lain yang melakukannya, maka itu bukanlah kebenaran material. Begitu, masih terbuka lebar. Soalnya ada kemungkinan yang sebaliknya. Kebenaran material ini atau material warhead ini di Amerika dikenal juga dengan beyond reasonable doubt. Beyond reasonable doubt ini adalah di atas keraguan yang wajar. Jadi hampir mirip sih pengertiannya, hanya saja kalau beyond reasonable doubt ini penekanannya adalah pada keraguan hakim. Sedangkan kebenaran material itu penekanannya adalah pada keyakinan hakim. Tapi pada prinsipnya keduanya adalah sama saja. Dalam beyond reasonable doubt itu adalah kebenaran itu adalah haruslah kebenaran yang di atas keraguan yang wajar. Di atas keraguan yang wajar ya. Kalau tadi kebenaran material itu adalah tidak, kemungkinan sebaliknya itu relatif kecil untuk dipertimbangkan sehingga tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan seperti itu, karena keraguan hakim itu tidak perlu lagi ada. Makanya ada keraguan yang wajar di situ. Kalimat keraguan, di atas keraguan yang wajar, sehingga kalau hakim masih ada keraguan secara wajar, ya tidak boleh menerapkan hukuman, karena di dalam hatinya itu, dalam keyakinannya itu masih ada keraguan. Kalaupun keraguan itu wajar, maka masih wajar saja, maka tidak boleh dia menjatuhkan hukuman. Tapi kalau keraguan itu saking kecilnya sehingga tidak perlu lagi dia meragukannya, maka hakim bisa menjatuhkan hukuman kepada si pelaku kejahatan. Jadi seperti itu. Nah, di dalam hukum pidana, di dalam suatu perkara pidana itu sebenarnya ada beberapa tahapan, keyakinan. Tentang keyakinan ini dari para penegak hukum. Keyakinan yang pertama itu adalah keyakinan milik penyelidik atau pihak kepolisian ya. Dalam hal ini, penyelidik itu dalam menemukan peristiwa pidana, dia harus berangkat daripada suatu kecurigaan namanya, atau suspicion.
Nah, dia harus mencurigai dulu bahwa perkara ini adalah suatu perkara pidana gitu. Harus ada kecurigaan di sana. Itu keyakinan paling rendah atau paling awal di dalam tahap perkara pidana. Nah, kemudian ketika perkara itu berlanjut ke dalam penyidikan, sehingga dari penyelidikan itu kecurigaannya itu beralasan, sehingga naik ke tahap penyidikan. Nah, di tahap penyidikan ini adalah tahap menemukan alat bukti dan membuat terang peristiwa perkaranya. Nah, di sini ada keyakinan juga dari penyidik yang disyaratkan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka misalnya, atau untuk melakukan tindakan projustisia lainnya seperti penyitaan dan penggeledahan atau penahanan. Di dalam menentukan seorang sebagai tersangka misalnya, di pasal 1 ayat 14 KUHP itu disebutkan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatan atau keadaan patut diduga karena perbuatan atau karena keadaan berdasarkan alat bukti yang cukup atau berdasarkan putusan MK itu berdasarkan minimal 2 alat bukti, si pelaku ini si orang ini adalah pelakunya begitu. Jadi berdasarkan perbuatan atau keadaan didasarkan pada 2 alat bukti, dialah pelakunya. Nah, jadi keyakinan milik penyidik ini disebut sebagai keyakinan yang wajar atau probably cause. Probably cause ini adalah suatu keyakinan milik penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Nah, probably cause ini atau keyakinan yang wajar ini harus didasarkan pada 2 alat bukti. Yang mana dari alat bukti itu adalah di mana dari 2 alat bukti itu dapat disimpulkan bahwa benar perbuatan ini adalah peristiwa pidana dan si tersangka ini adalah pelaku daripada kejahatan tersebut. Nah, jadi keyakinan milik penyidik ini itu sudah diatur sedemikian rupa di dalam pasal 1 angka 14 KUHP tadi itu. Jadi harus ada keyakinan yang wajar dulu baginya untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka berdasarkan 2 alat bukti. Jika dari 2 alat bukti yang ada tidak dapat disimpulkan bahwa dialah pelakunya, maka keyakinan itu adalah bukan keyakinan yang wajar, sehingga terdapat pelanggaran terhadap KUHP apabila menetapkan seseorang berdasarkan bukti-bukti yang dari bukti tersebut tidak dapat disimpulkan secara wajar bahwa dialah pelakunya, seperti itu. Dan mengenai penetapan tersangka secara tidak wajar itu otomatis bisa ditempuh upaya hukum melalui pra-peradilan. Nah, masalahnya di pra-peradilan itu kecenderungan hakim pra-peradilan hanya menilai secara kuantitatif. Padahal hukum acara dengan tegas menyebutkan bahwa penetapan tersangka itu harus didasarkan pada 2 alat bukti dan berdasarkan perbuatan atau keadaan dan didasarkan pada 2 alat bukti bahwa dialah pelakunya. Jadi bukan serta-merta adanya 2 alat bukti penetapan tersangka itu menjadi sah, karena selain syarat kuantitatif ada juga syarat kualitatif. Syarat kualitatif yaitu keyakinan yang wajar daripada penyidik bahwa si tersangka itu adalah pelaku kejahatan. Jadi seperti itu. Kalau keyakinan itu tidak bisa disimpulkan daripada 2 alat bukti tadi, maka tidak boleh seseorang ditetapkan sebagai tersangka, dan itu merupakan ruang lingkup daripada pra-peradilan. Kemudian di stage atau di tahap yang ketiga itu keyakinan milik hakim yang tadi adalah kebenaran material atau kebenaran yang hakiki. Nah, kebenaran material ini adalah kebenaran yang paling mendekati dengan peristiwa kebenaran yang sesungguhnya atau kebenaran hakiki. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa menentukan kebenaran secara absolut. Karena apa? Yang pertama,
kejadian atau peristiwa-peristiwa pidana itu adalah peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lampau, yang tentu saja si hakim atau polisi ataupun jaksa itu tidak melihat secara langsung peristiwa pidananya. Nah, peristiwa pidananya itu hanya bisa direkonstruksi melalui alat bukti di dalam persidangan. Jadi alat bukti dalam persidangan itu dihadirkan untuk melakukan rekonstruksi ulang terhadap perkara pidana yang terjadi di masa lampau itu. Nah, sehingga karena kebenaran absolut tidak bisa didapat di sana, maka yang bisa ditetapkan oleh manusia setinggi-tingginya itu adalah kebenaran material. Nah, kebenaran material berdasarkan sistem KUHP kita, sistem hukum pidana kita itu adalah negatif Betelgeuse Bewis teori. Nah, negatif Betelgeuse teori ini adalah keyakinan negatif berdasarkan undang-undang. Jadi, keyakinan hakim itu harus didasari pada alat bukti atau Bewijsmiddelen, alat-alat bukti yang ditentukan secara limitatif di dalam undang-undang. Minimal 2 alat bukti atau Bewijs minima. Ada 2 alat bukti yang harus bisa membuktikan bahwa itu betul-betul peristiwa pidana, dan ada 2 alat bukti yang harus bisa membuktikan bahwa si terdakwa itu adalah bersalah melakukannya, dan hingga dia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Jadi kira-kira seperti itu. Saya ambil contoh kasus, misalnya kasus kopi sianida misalnya yang belakangan sempat viral itu. Nah, di dalam kasus kopi sianida, jika kita betul-betul menerapkan kebenaran material, maka akan timbul banyak pertanyaan. Apakah dalam perkara tersebut benar-benar kebenaran material yang sudah diraih atau diterapkan oleh hakim atau tidak. Yang pertama, pertanyaan pertama adalah apakah benar dalam perkara kopi sianida itu si terpidana ini adalah pelakunya. Apakah benar dalam peristiwa kopi sianida itu adalah betul-betul perkara pidana atau bukan? Itu yang pertama. Nah, dan apakah ada kemungkinan lain selain itu adalah atau ada kemungkinan bahwa itu bukan peristiwa pidana? Apakah kemungkinan bahwa itu bukan peristiwa pidana adalah kemungkinan yang wajar atau kemungkinan yang besar, atau kemungkinannya relatif kecil sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi? Seperti itu kira-kira cara menerapkan kebenaran material. Nah, di dalam kasus tersebut harusnya pertama masalah peristiwa pidana ini, apakah ini betul-betul peristiwa pidana pembunuhan ataukah dia bukan peristiwa pidana, artinya kematiannya itu adalah kematian yang alami atau normal, misalnya karena ada penyakit yang diderita si korban, atau ada hal lainnya yang sehingga si korban tersebut meninggal bukan karena pembunuhan. Nah, apakah ini sudah diuji di dalam persidangan atau tidak? Fakta persidangan menunjukkan bahwa si korban ini tidak diotopsi sehingga otopsi yang dimaksud itu adalah otopsi untuk menentukan penyebab kematian, bukan otopsi parsial, karena otopsi parsial itu tidak bisa menentukan penyebab kematian. Misalnya, yang diotopsi adalah lambung, misalnya. Di lambung terdapat zat racun lah, atau arsenik atau sianida. Nah, ketika ada temuan di situ di lambung, itu tidak serta-merta seseorang itu divonis atau dikatakan bahwa dia meninggalnya karena racun. Karena bisa saja di dalam lambungnya ada sianida, tetapi penyebab kematiannya adalah karena misalnya penyakit jantung, atau karena misalnya dia misalnya stroke atau apalah begitu, karena
tidak dapat disimpulkan dari otopsi parsial penyebab kematian daripada seseorang. Jadi otopsi itu harus dilakukan secara menyeluruh sehingga penyebab kematian itu bisa ditentukan. Itu yang pertama. Nah, dalam perkara ini penyebab kematian tidak bisa ditentukan karena otopsi tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Nah, itu jadi pertanyaan mengenai apakah ini sebuah peristiwa pidana? Itu menimbulkan suatu keraguan. Karena apa? Ada kemungkinan lain masih terbuka bahwa ini bukan suatu peristiwa pidana. Karena apa? Penyebab kematian pertama tidak dapat disimpulkan dan juga tidak ada tracking terhadap misalnya riwayat kesehatan daripada si korban misalnya, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan si korban sebelum kematian itu terjadi. Jadi kemungkinan lain selain itu peristiwa pembunuhan itu masih terbuka lebar di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah benar pelaku si terpidana ini adalah benar-benar pelakunya? Di sini juga banyak pertanyaan yang tersisa. Karena apa? Dari fakta persidangan, si pelaku ini dituduh atau dituntut karena dituduh sebagai pelaku daripada korbannya, atau dengan cara meracun atau dengan cara menaruh sianida di dalam kopi yang diminum oleh si korban. Tapi kemungkinan lain bahwa dia bukan orang yang menaruh kopi sianida itu juga terbuka lebar. Masih ada dan sangat relevan untuk dipertimbangkan. Jadi itu kemungkinan lain itu tidak bisa dinegasikan karena kemungkinan itu masih terbuka sangat lebar. Masih terbuka sangat lebar. Karena apa? Kopi sianida, kopi yang diminum oleh korban itu sudah berpindah-pindah tangan beberapa kali. Itu pertama. Yang kedua, tidak ada satupun alat bukti elektronik atau CCTV yang menunjukkan secara langsung dia meletakkan sianida itu ke dalam gelas. Yang ketiga, alat bukti kopi sianida itu sudah tercemar di TKP. Jadi tidak bisa disimpulkan, atau oke lah, dia bisa saja di salah satu yang dicurigai karena ada di tempat itu. Tapi di tempat itu, di lokasi kejadian itu ada banyak orang yang juga minum bersama-sama dengan si korban. Nah, atau bisa juga misalnya sebelum si korban datang ke situ, misalnya dia sempat meminum sesuatu di tempat lain sebelumnya. Itu tidak ada yang bisa kita simpulkan dari sana, sehingga masih terbuka peluang atau masih terbuka kemungkinan bahwa si pelaku bukanlah pelakunya, sehingga agak sulit mengatakan bahwa dalam perkara tersebut kebenaran material lah yang telah diterapkan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.